Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan sama-sama belajar bareng mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang insyaallah akan kita mulai dari Quran surat Abasa. Yang pertama, Abasa wa tawalla, ya. Yang bermuka masam wa tawalla. Cara Allah Subhanahu wa taala menegur nabinya sallallahu alaihi wasallam, ya, tidak mengatakan langsung abasta. Lihat. Kalau antum perhatikan, sebagian orang-orang yang mengkultuskan Nabi secara berlebihan, mereka sangat amat kurang menyenangi ketika imam membaca surat ini. Kenapa? Karena mereka menganggap ini adalah ayat yang Allah tegur Nabi SAW. Jadi mereka kurang senang. Ya. Padahal justru surat ini adalah menunjukkan kasih sayangnya Allah kepada nabinya. Lihat perkataan Allah Subhanahu wa taala indah sekali. Abasa wa tawalla. Abasa dalam bahasa Arab ada namanya fi'il madhi. Fi'il madhi itu yang ditegur untuk orang ketiga. Kalau antum pernah dengar ada namanya fa'ala. Fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna, fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altunna, fa'altu, fa'alna. Maka ketika tegurannya dalam bentuk abasa, bentuknya adalah untuk orang ketiga, domirnya ghaib. Telah bermuka masam, dia bermuka masam. Padahal Allah menegur siapa? Nabi. Tidak Allah katakan abasta, engkau telah bermuka masam, tidak. Tapi yang Allah tegur abasa, dia telah bermuka masam. Cara Allah Subhanahu wa taala menegur dia tidak mengatakan langsung, wahai engkau Muhammad yang telah bermuka masam, tidak. Tapi Allah sayang sekali dengan Nabi, Allah pilihkan kata-kata terbaik. Abasa wa tawalla. Sama, tawalla juga dalam bentuknya adalah dhamir ghaib. Dhamir ghaib untuk orang ketiga, ya. Engkau, dia telah bermuka masam dan berpaling, ya. Kapan? Anja'ahul a'ma. Kalau dalam belajar bahasa Arab enggak bisa disebut hukumnya. Jadi kalau lagi ngobrol anja'ahul a'ma. Limadza ta'ti ilal bait? Saati insyaallah, bukan insyaallah. Kalau baca Quran baru hukum tajwid digunakan. Tapi kalau dalam ngobrol bahasa Arab tidak disebutkan. Jadi kalau anda bacakan dalam membaca tafsirnya tidak pakai hukum tajwid, anda mohon dimaklumi karena itu. Jadi ketika kita membaca versinya, ketika membaca bahasa Arab dan kitab seperti itu, ya. Anja'ahul a'ma. Kapan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini bermuka masam? Ketika ja'a, datang. Ketika datang kepadanya al-a'ma. Al-a'ma ini orang yang buta. Imam Nawawi mengatakan di antara dalam kitab Riyadhus Shalihin, di antara dalam bab ma yubahu minal ghibah, hal-hal gibah-gibah yang diperbolehkan, ya. Di antaranya adalah menyebutkan seseorang atau melakobi seseorang dengan memang keadaannya seperti itu, bukan tujuannya menghina. Contoh ada namanya Sulaiman ibn Mihram yang disebutnya sebagai al-a'waj. Al-a'waj ini yang kakinya pincang, ya. Dikatakan seperti itu. Seperti ini dikatakan adalah Abdullah ibn Maktum sebagai al-a'ma, ya. Abdullah yang mana? Abdullah al-a'ma, Abdullah yang buta. Jadi tujuannya bukan menghina, tapi tujuannya adalah emang mensifati orang tersebut dengan keadaannya, bukan menghina. Dan ini diperbolehkan. Tapi kalau sudah ada niat untuk menghina, maka ini tidak diperbolehkan, ya. Kapan? Ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyampaikan itu, ketika datang Abdullah bin Ummi Maktum, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bermuka masam. Anja'ahul a'ma. Kemudian wa ma yudri kala'allahu yazzakka. Tahukah kamu barangkali ia ingin membersihkan dirinya dari dosa. Ibadallah. Kenapa Nabi SAW sampai mendapatkan teguran? Karena tadi, ya, dikatakan apa di sini? Bahwasannya
beliau mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, arsyidni ila Islam. Tunjukkanlah aku, ajarkanlah saya tentang Islam. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan di ayat ketiga, "Wa ma yudrika la'allahu yazzakka." Tahukah kamu barangkali ia ingin membersihkan dirinya dari dosa. Jadi ingin mempelajari tentang Islam. Akan tetapi lihat, au yadzakkaru fatanfa'ahu dzikra, atau dia ingin mendapatkan pengajaran. Lalu pengajaran itu memberi manfaat kepadanya, ya. Bukan kepada orang-orang yang tadi, yang dia bukan orang muslim. Yang dia bukan kepada orang muslim. Maka setelah itu amma manistaghna, adapun orang-orang yang merasa atau yang dirinya sudah cukup. Jadi yang pertama datang orang miskin, kemudian dia buta. Rasulullah SAW memalingkan wajahnya karena untuk ngobrol dengan orang-orang yang tidak ada keinginan an yatazakka, untuk membersihkan dirinya, untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala tegurlah itu. Fa anta lahu tasadda, kemudian engkau melayaninya. Perhatikan, fa anta lahu tasadda. Nabi SAW melayani orang-orang kufar tersebut. Wa ma 'alaika alla yazzakka. Nah, di sinilah salah satu poinnya. Padahal tidak ada celaan atasmu. Wa ma 'alaik, ya, alla yazzakka. Tidak ada yang namanya celaan, kewajiban kepadamu kalau mereka tidak masuk kepada agama Islam atau mereka tidak membersihkan diri, maksudnya beriman. Jadi tidak ada celaan kepada Nabi SAW kalau mereka tidak membersihkan diri. Namun orang yang tadi datang, beliau sudah Islam, ingin bertanya tentang Islam, kenapa engkau malah berpaling? Nah, itu adalah salah satu poinnya. Kemudian wa amma man ja'aka yas'a. Ini adalah salah satu poin yang agak penting. Dan adapun orang yang datang kepadamu dengan bersegera untuk mendapatkan pengajaran. Siapa beliau? Abdullah bin Ummi Maktum. Wa huwa yakhsha, dan ia takut pada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah salah satu poin di antara bab, ya. Bab dalam menuntut ilmu, di antara sifat dalam penuntut ilmu. Yang pertama adalah jaa. Jadi di antara bentuk dalam penuntut ilmu punya sifat karakter ini adalah hal yang sangat amat bagus. Dan ini dipunyai oleh Abdullah ibn Ummi Maktum. Yang pertama jaa. Wa amma man ja'aka, mendatangimu. Jadi seorang penuntut ilmu dia mendatangi guru. Mendatangi gurunya, mendatangi ustadznya. Al ilmu ya'ti wa la yu'ta. Ilmu itu didatangi, ya, bukan mendatangi. Jadi kita mendatangi ilmu, ya. Kemudian yang kedua yas'a, ya. Yas'a ini bersegera. Ketika kita mendatangi, kemudian kita bersegera. Dan yang ketiga poinnya adalah wa huwa yakhsha. Perhatikan. Allah katakan di situ, dia mendatangi, kemudian dia bersegera, dan yang ketiga adalah dia merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa yakhsha, dan ia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah hal yang sangat amat penting untuk dimiliki oleh setiap orang yang ingin menuntut ilmu. Ada namanya rasa takut. Ketika seseorang bertambah ilmunya, maka bertambahlah rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dikatakan al-aslul ilm wa huwa khasyatullah. Inti dari ilmu itu adalah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap ilmu yang membuat kita semakin takut sama Allah Subhanahu wa ta'ala, kita takut untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ini adalah ilmu yang benar, ya. Maka di antara salah satu bentuk, ya, bentuk bagaimana seseorang mengetahui ilmu yang ia dapati apakah benar atau tidak,
adalah bertambah rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini adalah salah satu hal yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Abdullah ibn Ummi Maktum. Kemudian kita lanjutkan ikhwatul iman. Masih ada waktu? Fa'anta anhu talaha. Disinilah poinnya. Ketika sudah datang, bersegera, dan dia merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, namun Nabi sallallahu alaihi wasallam talaha, mengabaikannya. Ya. Dan engkau mengabaikannya. Maka kalla innaha tadhkirah. Sekali-kali jangan demikian. Sesungguhnya ajaran-ajaran Tuhanmu itu adalah suatu peringatan. Kalla ini dalam bentuk, kalau kita lihat dalam bahasa Arab, artinya bisa sekali-kali tidak, artinya juga bisa haqqan. Ya, kalla. Jadi kalau ditanya, kalau di dalam tafsir ayat ini mengatakan artinya sekali-kali tidak. Kalla. Sekali-kali jangan demikian. Sesungguhnya ajaran Tuhan itu adalah suatu peringatan. Ya, bahwasanya ajaran dari Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah peringatan yang memang harus disampaikan. Ini adalah salah satu bentuk, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, "Janganlah engkau semangat kepada orang kaya yang kafir, sementara engkau berpaling dari orang mukmin yang miskin." Nah, ini adalah salah satu bentuk teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faman syaa'a dzakarah, maka barang siapa yang menghendaki tentulah ia memperhatikannya. Ibadallah, barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki, ya, yang mau maka akan mengambil pelajaran dari Al-Qur'an. Bagi yang tidak mau mengambil pelajaran maka silahkan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa qulil haqqu mir rabbikum, faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur." Jadi ini adalah bentuk siapa yang kalau misalkan dia mau untuk menjadi mukmin, maka silahkan dia menjadi mukmin. Wa man syaa'a falyakfur. Maka kalau misalkan dia memang mau menjadi orang yang kafir, maka tetaplah menjadi orang yang kafir. Itu dipersilahkan. Tidak ada paksaan dalam agama ini. Tidak ada paksaan, ya. Kemudian dan perhatikan bahwasannya kalau misalkan orang-orang mukmin ini bertambah, ini tidak menambah sesuatu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan adapun orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala bertambah, ini tidak mengurangi sesuatu kepada dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis qudsi, "Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum, ma zada dzalika fi mulki syai'a. Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum, ma naqasa dzalika min mulki syai'a." Wahai hamba-hambaku, seandainya orang yang pertama dan orang yang terakhir dari kalian, manusia dan jin, ini semuanya bersatu, ya, dan mereka semua bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana takwanya seperti takwanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Maka itu semua sedikit pun tidak menambah kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Artinya, keislaman kita, ketakwaan kita tidak bermanfaat untuk Allah. Bermanfaat untuk siapa? Untuk diri kita sendiri. Makanya faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Kalau di sini dalam ayat ini dikatakan faman syaa'a dzakarah, maka siapa yang menghendaki maka dia pasti akan berzikir, mengingatnya, akan memperhatikannya. Nah, ini ibadah Allah, Bapak Ibu sekalian. Ketika dikatakan oleh Nabi SAW dalam hadis qudsi ini, engkau bertakwa, bahkan dari orang pertama ketika Nabi Adam diciptakan sampai orang terakhir yang nanti akan meninggal, baik dari golongan jin dan manusia berkumpul menjadi satu, semuanya bertakwa, ini tidak akan menambah kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu pun sebaliknya. Kalau misalkan orang yang pertama dihidupkan sampai yang terakhir nanti akan dimatikan, ya. Kemudian mereka berkumpul
menjadi satu, ya, untuk berbuat jahat, dan orang paling jahat menjadi orang-orang yang paling jahat sekalipun, maka itu tidak mengurangi sedikit pun dari kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Artinya itu adalah kemampuannya Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bisa berbuat baik, itu adalah manfaat yang akan diberikan kepada kita. Dan ini adalah untuk keutamaan akhirat kita. Sudah masuk? Kita lanjutkan sedikit. Bismillah. Fi suhufim mukarramah, di dalam kitab-kitab yang dimuliakan, maksudnya tazkirah, pengingat di dalam kitab-kitab yang telah disebutkan, kemudian seperti Al-Qur'an dan kitab-kitab sebelumnya. Adapun kitab yang saat ini semuanya sudah diangkat, ya. Jadi yang sempurna adalah Al-Qur'an, dan ini sudah menyempurnakan dari kitab-kitab sebelumnya. Marfu'atin mutahharah bi aidi safarah, marfu'atin mutahharah, yang ditinggikan lagi disucikan. Di antara salah satu qaul ulama, ini ada salah satu faidah, ketika ada kata marfu'atin mutahharah, artinya ditinggikan dan disucikan, maka maknanya bisa hakiki, bisa juga majazi. Hakiki 6. Jadi di antara hikmahnya, ketika ada kata marfu'ah, artinya ditinggikan, maksudnya pertama Allah Subhanahu wa taala dari malaikat Jibril yang memang itu tinggi, kemudian diturunkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang kedua secara majazi, artinya Al-Qur'an ini tinggi dan diletakkan di antara salah satu yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika pada masanya, ada sunduk, tempat-tempat yang memang ditempatkan untuk menaruh Quran di tempat yang tinggi. Nah, kemudian dibawa oleh siapa? Bi aidi safarah, di tangan para penulis, maksudnya malaikat kiramin bararah, yang malaikat ini adalah mulia lagi berbakti. Ini adalah kisah tentang Abdullah ibn Maktum. Insyaallah pada sesi selanjutnya kita akan bahas tentang hari kiamat dari Quran surat Abasa ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.